kita minggu ini udah di bulan Oktober adik-adik. Nah, bentar lagi kita juga mau Natal nih Kak. Adik-adik siap-siap ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, langkah baiknya kita saat teduh dulu. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala saat teduh dulu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ayo kita bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan, ya Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Ya adik-adik, mari kita menyanyikan lagu berikutnya, Mana-mana Tuhan Panggil. Taurat Tuhan. Pada minggu ini kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama beserta artinya. Titah pertama, sama-sama kita mengucapkannya ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sekali lagi Inang bacakan, maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian
Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan nyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa dan mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya adik-adik, mari kita menyanyikan lagu selanjutnya, Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik sekolah minggu ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Tentunya kita akan mendengarkan ayat bulanan pada bulan Oktober. Ayat bulanan pada bulan Oktober, coba semua ya, dibuka Alkitabnya, yaitu Roma pasal 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Sama-sama kita membacakannya ya. Sudah? Ya, kita membacanya bersama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Sekali lagi Inang bacakan buat kita. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Pada dunia dalam gelap,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita siapkan hati kita dengan menyanyi "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dalam satu minggu ini. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam ibadah kami yang walaupun lewat ibadah online. Tetapi kami yakin dan percaya kami bersama-sama dengan Tuhan saat ini. Terima kasih juga buat pelayanan kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang telah mempersiapkan acara ibadah buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan yang tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus-Mu mengajari kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam kasih nama Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu kita hari ini, minggu yang ke-17 setelah Trinitatis. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Inang akan membacakannya buat kita semuanya. Tetapi adik-adik sekolah minggu sudah pada buka Alkitabnya ya. Oke, beginilah firman Tuhan. Rumah Bapa. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti
kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Demikian firman Tuhan. Lumayan panjang ya, ayat 6 sampai ayat 15. Iya. Adik-adik sekolah minggu, sebelum Inang menjelaskan cerita atau nas Alkitab pada hari ini, Inang mau bertanya dulu ya sama kakak sekolah minggunya, Kak Maria. Kak Maria. Halo. Kak Maria, tahu nggak jalan ke Kelapa Gading itu dari mana? Oh, jalan ke Kelapa Gading, Inang. Kak Maria tahu. Dari sini kita ke jalan balap sepeda. Itu kita belok ke sebelah kanan. Lurus terus sampai ke jalan Kayu Putih Raya. Habis itu ada lampu merah nih, Inang. Iya. Kita lurus lagi, lurus terus. Nanti sampai jalan Boulevard Raya. Di situ Kelapa Gading, Inang. Oh begitu, terima kasih Kak Maria. Kak Maria paham bener ya? Iya, karena Kak Maria tahu Kelapa Gading di mana. Iya, terima kasih Kak Maria. Kak Novi, kalau Kak Novi tahu nggak Kelapa Gading itu di mana? Tahu dong, Inang. Di mana coba? Dari sini, dari Pulau Asem, kita ke Pemuda, Inang. Terus belok kiri, ada Terminal Romangun, lurus saja sampai di Jalan Raya Bekasi Timur. Di situ ada Kelapa Gading, Inang. Terima kasih ya Kak Novi. Sama-sama, Inang. Terima kasih. Iya, adik-adik sekolah minggu sudah menyaksikan kan tadi? Itu tandanya apa kalau Inang bertanya seperti itu? Ada kalanya adik-adik sekolah minggu ya mendapat pertanyaan. Misalnya nih si Samuel ditanya nih, Samuel, kamu tahu nggak gereja Pulau Asam itu di mana? Terus Samuel menjelaskannya. Oh iya, saya tahu benar, saya jemaat AKBP Pulau Asam. Ya, dari sini ke sini jelas Samuel bisa. Ya, artinya adik-adik sekolah minggu itu dipakai untuk menunjukkan arah. Begitu juga tadi Kak Novi dengan Kak Maria. Tetapi nih ada yang kurang benar ya dari kedua kakaknya tadi. Satu, memang dia benar-benar tahu. Satu lagi pura-pura tahu padahal nggak tahu, ya kan? Malu mengakui tidak tahu.
Ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam kehidupan kita juga kita diperhadapkan nih dengan pilihan. Ya. Siapa yang harus kita ikuti? Yang benar atau yang tidak benar? Ya. Nih, nas Alkitab kita pada hari ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita jalan yang benar itu dibawakan oleh siapa? Ditunjukkan oleh siapa? Yesus. Yesuslah jalan yang benar, jalan kebenaran dan hidup. Ya, di luar Yesus tidak ada katanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dari sini jelas adik-adik sekolah minggu pada minggu ini ditunjukkan kepada kita siapa yang harus kita ikuti. Siapa yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita ini. Jalan mana yang harus kita tapakin di dalam kehidupan kita ini. Kita mau berjalan dengan siapa di dalam kehidupan kita ini. Supaya bisa sampai pada tujuan yang benar dan yang jelas. Ya. Di dalam Yesus ada kebenaran dan hidup. Mengapa di luar Yesus tidak ada? Seperti tadi, Kak Maria tahu benar jalan ke Kelapa Gading di mana. Ya, mungkin karena Kak Maria sudah sering dari sana, ya kan? Dia hafal benar. Kalau Yesus tahu jalan yang benar itu menuju surga di mana, menuju hidup yang kekal itu di mana, menuju rumah Bapa di mana. Karena apa? Karena dia datangnya dari rumah Bapa. Ya, dia datangnya dari rumah Bapa. Datangnya dari surga, turun ke dunia. Menjadi manusia, menjadi daging. Untuk menunjukkan kepada kita, untuk memberitakan kepada kita jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa mau mengikut dia, dia akan melihat Bapa. Wah, agak sulit dimengerti enggak? Tidak ya? Nah, tentunya adik-adik sekolah minggu nih, supaya kita bisa sampai di rumah Bapa, dikatakan apa? Yang pertama kita mengikut Yesus. Sebab dialah jalan yang benar. Yang kedua, kita diharapkan hidup di dalam kebenaran. Hidup kudus. Hidup kudus itu bagaimana, Inang? Hidup kudus itu hidup tidak kotor karena dosa, tidak tercemar karena kejahatan-kejahatan dan perilaku-perilaku buruk kita. Bagaimana supaya hidup kudus, Inang? Caranya bagaimana? Nah, caranya supaya kita hidup kudus adalah datang mencari Tuhan, meminta kasih Tuhan, meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan. Ya, memang selama kita hidup ini, ya kita tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Ya, tadi kita sudah ibadah, dalam ibadah kita ada pengampunan dosa, meminta pengampunan dosa. Nah, dengan demikian dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita kudus. Ya, nah tidak hanya di dalam ibadah ini, ketika kita di rumah misalnya, ya. Kan di rumah terus ya selama pandemi ini, tidak sekolah, masih daring ya. Nah, ibadah online juga, banyak kebersamaan dengan orang tuanya. Tidak pernah, mungkin di dalam kebersamaan itu ada aja yang kurang ya. Entah melawan orang tuanya lah, ya, bertengkar sama adiknya atau kakaknya. Nah, ketika kamu sadar bahwa kamu itu salah, maka segeralah
meminta pengampunan dari Tuhan, minta maaf sama orang tua atau minta maaf sama kakak atau adiknya, dan berdoalah kamu minta pengampunan dari Tuhan supaya dosamu, kesalahanmu diampuni oleh Tuhan. Nah, secara khusus kita diampuni karena darah Kristus. Ya, darah Kristus tadi, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Ya, dia datang ke dunia ini menjadi manusia, mati, ya, dan dikuburkan, bangkit, mengalahkan maut, memenangkan kita. Dan itu adalah satu kebanggaan sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita harus bangga, kita beruntung, ya, kita telah ikut masuk ke dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagaimana kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan? Ikutlah selalu jalan Yesus Kristus, yaitu jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Dan lawanlah godaan-godaan, lawanlah dosa. Tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah melakukan kasih, seperti yang dikatakan oleh Yesus pada saat ini kepada kita. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jika adik-adik sekolah minggu mengasihi Yesus, tentunya adik-adik sekolah minggu mau membuat komitmen di dalam hidupnya, tetap mau beribadah, berdoa, mengikut Yesus, memuji, memuliakan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, tugasnya, coba adik-adik sekolah minggu Horong 1 atau kelas TK, kelas 1 dan kelas 2 membuat komitmen, ya, membuat komitmen. Komitmen saya sebagai pengikut Yesus, saya mau berdoa, saya mau rajin beribadah, saya mau menuruti nasihat orang tua saya mau mengasihi saudara-saudara saya dan sesama saya. Ya, coba buat komitmennya 6 komitmen. 6 aja, gak usah banyak-banyak. 6 komitmen sebagai pengikut Yesus. Kalau tugas orang 2 kelas 3-4, mengapa ya saya mau mengikut Yesus? Apa yang menjadi alasan adik-adik sekolah minggu mau mengikut Yesus? Coba. Alasannya misalnya, saya mau mengikut Yesus karena Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Saya mau mengikut Yesus karena Yesus adalah sumber berkat di dalam hidupku. Saya mau mengikut Yesus karena Yesus adalah yang menghapuskan dosa. Saya mau mengikut Yesus karena ini, karena ini. Coba buat 5 saja. Orang 2. Nah, untuk kelas 5-6, orang 3, coba adik-adik sekolah minggu membuat contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan kalau kamu itu benar-benar pengikut Yesus Kristus. Misalnya, ketika orang tuanya menyuruh beribadah, ya, membangunkan di saat pagi hari, terus adik-adik sekolah itu, mama saya masih ngantuk, masih malas, nanti sajalah beribadah. Gak usah beribadah dulu sekali ini, kenapa man? Ya, nah jangan seperti itu. Coba misalnya contohnya seperti ini, saya mau mengutamakan Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah ketimbang tidur. Ya, saya mau mengutamakan Tuhan ketimbang menonton film. Saya mau mengutamakan Tuhan ketimbang main game, main gadget dan lain sebagainya. Coba dibuat 5 ya. Oke, adik-adik sekolah minggu sudah jelas ya tugasnya untuk minggu ini? Ya, sekali lagi Inang mau katakan, kita diajak mengikut Yesus. Marilah kita mengikut Yesus dengan sukacita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan di dalam
Minggu ini Engkau menyapa kami supaya kami menjadi pengikut-Mu yang hidup di dalam kebenaran dan menjauhkan segala dosa. Kami mau melakukan perintah-Mu sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu yang selalu memberikan waktu dan tenaga serta pikiran mereka buat kami anak-anak sekolah minggu, agar kami tetap mampu dan mendengarkan firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu walaupun lewat ibadah online. Berkati orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, berkati pekerjaan mereka yang mungkin pada saat ini karena wabah pandemi tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Tuhan, Engkau adalah sumber berkat kehidupan. Engkau akan memberikan berkat dari manapun itu. Engkau adalah sumber berkat dan mendatangkan berkat bagi kami. Berkati keluarga anak-anak sekolah minggu pada saat ini, Tuhan, supaya mereka secara khusus orang tua mereka bisa memenuhi segala kebutuhan mereka yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka dapat menjalani hidup mereka dengan sukacita di dalam nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, jika ada adik-adik kami sekolah minggu yang mungkin sedang bersedih, sedang bergumul, atau sedang sakit, kiranya Tuhan yang menghibur dan menyembuhkan penyakit mereka, dan mereka bisa sembuh kembali lewat obat yang diminum, lewat makanan dan minuman yang mereka nikmati setiap harinya, itu menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Inilah kami ya Allah kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam kasih anak Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi setelah mendengar firman dari Inang Desani? Kakak gimana, terberkati ya? Terberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu kali ini, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya? Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu.